Oke, kembali di Airplay. Ada gue Dito. Ada gue Hari. Ada gue Torik. Balik lagi bersama kita ya. Iya, Balik gitu. lagi. Yang kita bukan siapa-siapa ini. Iya. Betul. Lo harus kasih tahu kalau kita tuh bukan pundit di sini. Tapi yang pasti adalah kita mau sharing Betul. berita soal bola. Dan ya terutama di Airplay ini kali ini kita mau bahas soal pastinya bursa transfer. Yang cukup mengejutkan ya. Wah. Gitu. Terus di bursa transfer yang mengejutkan ini dimulai sebenarnya dari Messi akhirnya ke Inter Miami ya. Iya, itu plot twist banget tuh. Bilangnya ke Barca apa segala macam. Tapi cuman Messi emang kayaknya nggak mau ambil resiko sih. Tapi itu sebenarnya udah dibahas sama Coach Yasin ya di Cisaye gitu. Jadi kita Kalian bisa nonton di sana sih lebih lengkap ya. Dan kita nggak mau bahas lebih lanjut lagi. Tapi yang jadi kejutan adalah gimana transfer Arab. Iya tuh. Sekarang lagi kencang-kencang ya ke sana ya? Nggak juga transfer Arab sih. Kayaknya transfer kali ini nih bakal boom gitu. Banyak pemain-pemain top lebih dari TV. Gitu. Iya. Anjir. Coba boleh lihat mungkin ada siapa aja transfernya. Oke. Wah, gila ini. Exodus pemain top Eropa ke Liga Arab Saudi. Nah, ini udah 100% ya? Ini yang berdasarkan Fabrizio Romano. Kiblat kita. Tuhan transfer. Pokoknya lu kalau nanya soal transfer ke dia aja. Iya, betul. Itu udah pasti kredibel di situ tuh. Gitu. Ada Ruben Neves ke Al Hilal. Nah, Ruben Neves nih. Kenapa dia milih ke Arab ya? Padahal usia masih 28 ya? Masih ya terbilang muda sih Iya, sebenarnya. 28 masih ya, produktif. 28. Bukan, maksudnya secara karir kayaknya dia bisa di klub besar dulu Iya, gitu. harusnya. Banyak yang ngincer dia bro. Kayak Barcelona, mungkin MU juga. Terus beberapa klub top Eropa ngincer dia. Cuman Betul. gue juga bingung sih. Di timnas Portugal pun masih kepake. Iya, masih kemarin main. masih latihan di... Tapi kan Ronaldo di Arab juga kepake di timnas Portugal. Loh, kemarin rekor dunia dia, 200 caps. Jadi pemain dengan caps terbanyak, caps internasional terbanyak, Ronaldo. Kayaknya dia kalau main di Liga Indonesia juga tetap kepanggil ke Portugal dah. Walaupun main di Anta Beranta juga dia tetap dipanggil. Jadi emang Ronaldo tuh yang punya Portugal kayaknya. Gitu. Oke, terus ada Benzema ke Al Ittihad. Itu kita udah N'Golo Kante juga udah ke Al Ittihad, udah diresmikan. Habis itu ada Mendy, Koulibaly sama Ziyech yang terbaru gitu. Ini kebanyakan pemain Chelsea ya? Betul. Koulibaly tuh baru semusim loh. Bersemusim Semusim. Jadi ada lagu Glenn Fredly. Marcel, sorry. Marcel. Tapi dari 6 yang udah masuk ke Liga Arab, ini yang baru diresmiin tuh 2 ya? Diresmikan oleh klubnya. Iya, gitu. oleh klubnya. Tapi kalau secara agreement sama lalalanya udah fix banget gitu. Tapi belum dikonfirmasi sama klub gitu. Iya, tinggal tes medis dan peresmian lagi ya gitu. Nah, terus kalau misalkan dari kacamata gue lagi ya, ini bukan rasis atau apa ya, banyak kan Islam ya? Iya sih. Gue ngutip dari kata Coach Yasin aja kenapa Benzema lebih mau ke Arab ya karena environment Habib ini. Iya betul. Iya. Iya sih betul. Haji cocok main di Arab gitu. Usia udah 35. Umroh bolak-balik. Umroh tiap hari bisa, tiap hari umroh. Deket ya kan, deket Banget gitu. Dan gue lebih menyayangkan si Koulibaly sih. Koulibaly ini. Iya, dia baru semusim di Chelsea ya. Bener, kayaknya mending main di klub gede lainnya dulu nggak sih? Iya. Tapi dia umurnya baru berapa sih? 30 nggak sih? Iya, masih produktif sih sebenarnya. Masih intinya masih cukup produktif lah untuk back. Iya. Back potensial loh. Nah, tapi kalau misalkan ke Chelsea semuanya nih, kalau yang gue baca lagi jadi ternyata ada namanya PIF. PIF itu apa? Public Investment Fund. Asik! Lo tahu ya? Oke, jadi PIF itu dia dipegang oleh Muhammad siapa ya? Di Arab lah, iya, dia Arab gitu dan dia itu yang punya Newcastle. Oh. Dia punya Newcastle dan dia juga punya 4 klub di Arab, which is yang tadi itu Al Ittihad, Al Hilal gitu. Oh, yang di klub Arab itu. Gitu. Ini dikabarkan aja ya gitu. Nah, terus dia tuh berhubungan baik sama Clear Lake. Clear Lake itu yang punya Todd Boehly. Oh, Todd Boehly. Nah, punya usut lagi. Jadi karena Todd Boehly ini, nggak usah Todd Boehly lah, Chelsea-nya. Karena Chelsea-nya kemarin belanja 600 juta lebih. Itu musim dingin doang ya? Jor-joran banget ya? Benar, gitu. Tapi nggak main apa-apa musim ini. Pokoknya 600 juta terus tapi nggak jadi apa-apa. Tapi di musim sebelumnya, di musim 2020-2021, 2021-2022, Doi itu nggak usah Todd Boehly ya, sorry. Chelsea itu udah rugi 2 kali. Udah rugi 2 kali. Dalam artian secara FFP tuh nggak boleh. Gitu kan. Nah, terus buat balik untung segala macam dia harus jual pemain apa segala macam gitu kan.
kan harusnya udah tahu ya kalau misalnya udah rugi 2 kali harus jual pemain kan Iya, gitu. iya. Dia malah beli 600 juta. Harusnya itu gue nggak ngerti sih, kebijakan FFP itu gimana sih? Ya, itulah. Kalau ada yang tahu boleh komen ya. Gitu. Gue juga bingung itu karena ada yang lolos, ada yang enggak. Jadi yang boleh tuh yang mana Iya, gitu. makanya itu kalau gue bilang Chelsea udah over coy. Bener, Gila. udah over banget. Nah itu dikabarkannya kenapa Chelsea ataupun Todd Boehly itu banyak jual pemainnya, deal-dealannya lebih banyak ke Liga Arab. Liga Arab. Karena gitu. Lebih Tapi gampang sih kayak jualnya. Iya, Duitnya lancar bro. tapi nggak cuma Chelsea sebenarnya kenapa? Maksudnya nggak cuma soal PIF atau Clear Lake ini, kenapa pemain-pemain ini pindah ke Liga Arab? Ronaldo bro. Pamores. Efek ya? Iya. Efek Ronaldo, efek Ronaldo. Tapi emang bener sih kalau menurut gue tuh sejak kepindahan si Ronaldo ke Liga Arab itu pamor si Liga Arab tuh bener-bener langsung naik signifikan. Nggak secara liga ya, tapi awal pengikut Instagramnya juga pun kan Iya. ribuan kan, tiba-tiba Ronaldo masuk langsung jutaan. Jujur gue setuju. Sama, gue baca komen-komentar ya, entah di TikTok apa segala macam. Orang-orang pada bilang, gue nggak tahu kenapa gue lebih asik nonton Liga Arab. Gue nggak tahu itu nontonnya di mana, tapi ternyata ada OTT yang nayangin RSL Liga Arab tuh ada. Ternyata ada OTT yang di sini nontonnya, terus yang gue tonton emang ya seru-seru aja gitu. Kayak itu menurut Ronaldo deh kayaknya. Nggak, betul, bisa jadi. bisa Penyembah. Ya penyembah. Tapi akhirnya si penyembah Ronaldo ini bisa dikasih pemain-pemain lain di liganya. Jadi kan dia bisa nggak cuma dukung Al Nassr. Iya. Cuman kayaknya ini Arab Saudi bakal mau naikin pamornya dia buat Piala Dunia 2030 sih. Benar Iya. gitu. Buat bidding ya? Iya. Buat bidding di Piala Dunia Buat naikin 2030. pamornya dia. Masih bidding ya, Pak? Belum itu lagi? Gue belum tahu nih. Sejak tapi intinya buat Piala Dunia lah ya, gitu. Untuk Piala Iya, Dunia. Dunia. Nah, cuman kalau dari gue pribadi ya, ini Severin sampai komen kok si Presiden UEFA ini, dia katanya yang Arab lakukan tuh salah gitu dengan dia membeli pemain-pemain Iya tuh. Eropa Betul. ke Liga Arab gitu. Maksud dalam artian pemain Eropanya udah tua gitu loh, udah habis tuh habis gitu. Yang kalau mau tuh akademi dari awal gitu. Lah, Tapi kan itu sebelumnya juga dilakukan sama Cina, bro. betul. gitu. MLS juga. MLS juga, walaupun ada Zlatan Ibrahimovic itu pengecualian ya. Iya. Ibrahimovic pengecualian itu. Kalau di MLS tuh sempat ada ya Beckham lah. salah satu Beckham, yang paling- Thierry Henry betul Iya. gitu. Ya, kayak itu awal mulanya dari Beckham sih itu. Ke LA Galaxy. Tapi habis itu nggak ini lagi. Maksudnya nggak ada kabar yang aneh-aneh lagi lah. Iya sih. Iya, iya. Gitu. Terus kalau Liga Cina kayak Paulinho, Oscar, Lord, Oscar. lu tau nggak Lord siapa ya? Siapa? Yang ke Cina, Lord. Brad White. Bukan. Siapa? Fellaini. Oh, Fellaini. Fellaini. Oh, Fellaini. Gitu. Nah, itu maksudnya Cina juga beli pemain-pemain Eropa itu buat main di liganya segala macam. Walaupun proyeksinya nggak sampai Piala Dunia atau nggak sampai ya buat naikin pamor liga apa segala macam. Dan bahkan setahu gue Guangzhou Evergrande sekarang bangkrut apa gimana gitu. Iya, udah nggak kedengeran lagi sih. Kayak gitu sih. Hulk kayaknya masih di Cina ya? Kayak sih masih. Hulk. Enggak, Hulk kayaknya Ramirez juga. udah main di Rusia lagi deh. Gue juga lupa. Oh, Zenit bukan? Zenit. Zenit. Terakhir. Zenit. Atau udah main di Brazil lagi? Gue juga lupa. Enggak, udah main di Brazil lagi. Nah, kalau Ramirez, Nggak tahu lah namanya obrolannya. kalau Ramirez masih di Cina nggak sih? Ramirez masih di dia lagi di Ramirez tuh Pondok masih- Cabe kayaknya. Gue nggak tahu. Ramirez sama sih ya, Ramirez. Pemain Chelsea dulu. Dia dari Brazil nih. Oh, iya, tahu. Nah, Kalau nggak salah dia udah. sempat main di Chelsea. Sempat main Iya. Chelsea. Iya, Nah, tapi transfer kan nggak cuma itu. Ada juga transfer yang cukup mengejutkan lainnya selain Messi ke Inter Miami, Siapa? Busquets juga Oh, nyusul ke Inter iya. Miami. Iya. Ada siapa aja nih, Bang? Bang. Wah. Yang baru aja nih, yang baru aja adalah Gundogan ke Barcelona. Di kalau nggak salah nih baru semalam nih di umumin Gundogan, Kovacic. Iya. Kovacic. Nah, ini salah satu. Nah, Havertz juga. Ini Chelsea berarti udah buang banyak banget pemain itu dan harusnya sih udah untung dan atau udah bisa beli pemain sekarang. Iya. Betul. Tapi Harusnya. yang baru aja kan Nkunku baru deal kan tuh udah Baru deal. official. Nkunku deal udah lama. Udah lama ya? Tapi baru bisa dimasukin Musim ini, depan. delay musim ini Iya. begitu. Jude Bellingham. Tapi kira-kira menurut lo karirnya di Bellingham tuh Gue sebagai fans Madrid gimana? Liverpool gue sedih aja nggak dapet Bellingham ya. Walaupun gue tahu Liverpool nggak mungkin bisa. Tapi beli. kan udah dapat Alistar. Sulit, bro. Bandinginnya jauh juga ya. Tapi McAllister udah ke Indonesia, Jude Bellingham Iya. belum. Itu aja. Walaupun nggak main ya. Itu kelebihannya. Betul. Cuman menurut lo kalau misalnya lo pilih antara McAllister sama Jude Bellingham? Secara skill. Kita harus realistis aja. Jude Bellingham. Jude Bellingham. Secara dia potensial banget sih. Secara Potensial, umurnya maksudnya baru. masih umurnya masih gitu udah termasuk Golden Boy juga kan gitu. At least Golden Boy. Termasuk mahal nggak sih di
dia 100 lebih, kurang 100, lebih. bro. Gue lupa urutannya, dia entah kedua termahal atau ketiga termahal. Nah, yang gue takutin tuh pemain yang dengan harga tinggi, gue ngeri Oh, flop. kayak cross nyindir-nyindir itu ya, si Iya, cross ya, Toni Kroos ya. kayak Anthony Nyindir-nyindir. Spin tuh. Ya, kayak siapa lagi? Hazard lah. Hazard ya, Hazard. Nggak, tapi kalau ngomong benar Hazard Hazard gitu, lah. bener. Cedera Tapi doang. kalau ngomongin pemain Inggris di Madrid yang flop, ada si siapa itu? Owen. Owen. Ya dibilang. Terus gue nggak tahu ya ini kabarnya yang mana yang bener antara Bale sama Owen nih ceritanya agak sama tuh yang dia sering banget ke bandara buat beli koran Inggris. Ngapain anjir? Ya, karena dia nggak paham bahasa Spanyol. Oh, jadi tuh dia Gitu. belajar bahasa Inggrisnya lewat koran. Bahasa Spanyol. Sorry. Bahasa Dia, Spanyol. dia juga nggak belajar bahasa Spanyol, dia karena FOMO aja dia nggak bisa ngapa-ngapain gitu di Spanyol. Kenapain dia belajar bahasa Inggris, kan dia orang Inggris. Oh iya. Sorry guys. Tapi kan ini Arsenal nih mau ngincer satu pemain lagi nih. Siapa Declan tuh? Rice, bro. Declan Rice. Declan Rice tuh Tapi ditolak kemarin bid terakhirnya sama West Ham. bukan terakhir beritanya ke Munchen dia. Di Kemunchen. Ya, itu ini banyak simpang siur sih soal iya. pembelian itu. Tapi yang pasti Arsenal itu jago banget nego ya. Iya. Sampai bisa dapat kayak Havertz, menurut gue itu udah salah satu apa ya? Entah, ini solusi nggak sih? Tapi setidaknya kayak Havertz itu pernah menang Piala Liga Champions ya. Iya betul. Buat main di Arsenal itu CV yang terbaik buat dia. Udah gitu dia nemenin Jorginho ya. Iya. Setelah gue lihat di sini nih, ini ada satu nih yang diem-diem baik. Apa tuh? MU, bro. Oh iya, tumben ya musim ini. Katanya udah menang piala. Nggak jadi Tsunami Trophy, masa nggak Tsunami? Oh Tsunami ini gitu? strikernya Atalanta, Ramos Siapa? Haaland. Hojlund. Harganya, bro. Harganya mahal, cuman kan dari yang berita gue denger tuh valuasinya diturunin dari tadi 70 jadi 60. Tapi menurut gue ya, nggak semua transfer itu works kan. Iya, Ya, namanya transfer tetap gambling kan gitu, Iya. tetap cocok-cocokan sama ke pelatih segala macam. Tapi kan menurut gue karena Hojlund ini, gue nggak cara baca gimana sih? Hojlund. Nah, itulah. Itu masih muda Iya. gitu. Orang-orang kayak expect karena namanya mirip Haaland ya. Iya. Ya, anjir. Bisa jadi kan skillnya juga mirip. Iya, ekspektasi orang tuh kadang tinggian gitu. Iya. Tapi karena emang Sama main di Atalanta, bro. Main di Liga Italia. Ya lu tau lah, Liga Italia. Hancur semua kan? Iya, Coba. Di Kemarin Liga Aki-Aki. iya, UCL Lemon kalah. Semuanya, UCL bro. Ijo Kalah. kan Lemon sama. Ya? UCL Oren kalah. Kalah juga. UCL Ori ini kalah. National League kalah. Dulu Iya, Spanyol. Piala Dunia U20 kalah. Seperti Oh, Piala Dunia 20 ya? Oke. Iya, 20. Itu Iya. kalah juga. Kan ya maksudnya enggak ya, tapi setidaknya udah sampai final semua ya. Iya. Setidaknya Ya sampai final lumayan semua. lah pencapaiannya kan. Iya, atlet lah. walaupun Modric kalah juga ya di Iya. final udah 2 kali kalah. Jadi Nah, itu runner-up. kan sempat ada isu juga tuh mengenai pemain Kroasia yang bisa ngebawa timnya juara Liga bukan Champions. isu, teori itu. Oh, teori. Teori. Nyatanya kan Teori bisa adik-adik. dipatahkan hampir. Iya, sama nyatanya Pep Guardiola. semua teori akan dipatahkan oleh teori Koci. Betul. Itu aja sih. Modric kayak juga. Oh, ini ada yang menarik juga nih dengan transfer yang tadi karena kan Kovacic masuk kan. Ke Manchester- Jadi Gundogan keluar ke Barca, terus Kovacic. Tambel lagi. ditambel sama Tambel. Kovacic. Yang gue yakin ya musim depan ini, musim yang akan datang, ini Pep berubah lagi sih taktiknya. berubah lagi. Ya? Yakin gue berubah lagi. Karena udah gak pakai Gundogan. Karena menurut gue Gundogan di beberapa musim terakhir beberapa musim terakhir lah sama City ini, dia tuh setengah musim di akhirnya panas ya. Iya, iya. Dan jadi piala, Bu. Sialan nih Gundogan. Tapi juga gue juga bingung nih, Chelsea ini kampret. Kenapa tuh? Ngejual Kovacic kayak 40 kalau nggak salah ya. 40. Bargain banget ya. 35 Iya. Dia ngejual maksudnya mau 70 juta, gila aja. Home ground. Oh, bener enggak ya? Gue nggak ngerti kenapa sih home Kontraknya ground. tinggal setahun, Bro. Iya sih, tapi ngaruh maksudnya ya home ground gitulah, alasan-alasan kayak gitu yang bikin Iya. harganya jadi mahal. Iya. Tapi ya, Statistiknya musim kemarin juga biasa-biasa aja. Bukan 3 biasa, bukan. gol, 6 assist. iya jangan. Tapi Semua itu mah kompetisi. bahasanya jangan kasih statistik, setim mungkin hancur itu. Ya betul. Ya udahlah, tapi semoga ini ya transfer nih bisa banyak kejutan lainnya Banyak. gitu. Kalau gue bilang sih banyak pasti. Banyak. Nggak cuma pemain tapi pelatih juga ada loh. Tapi Iya. yang pasti nggak kaget adalah siapa yang akan menang kuis kemarin. Ya. Kita akan umumkan gitu, dan pemenangnya adalah Lo udah pasti deg-degan ya? gimana tuh? Pemenangnya adalah Oh, pemenangnya ada di bawah sini. Apa? Oh, nanti Oh, ditampilin, nanti. nanti ada. Pokoknya pemenangnya di situ. Selamat gitu. Jangan lupa kirim alamat, nomor telepon. Iya, betul. Nanti akan kita kirim jersinya. Jersey, kaosnya Kaos. gitu. Oke. Oke, karena tadi udah ada yang menang, kita ada kuis selanjutnya, dan kuis selanjutnya ini harusnya buat para fans MU nih gampang nih ya. Gampang. Oke, ini ada Gampang lah, 3 gampang. clue kayak kemarin. Ada 3 clue. Nah, clue pertama itu adalah aku lahir dan dibesarkan di Rotterdam, Belanda. Oh, Koci.
Wah, bukan. Emang iya? Ezra. Oke. Aku memulai karir sepak bola pro pertamaku bersama klub jagoan di kotaku, which is kalau Rotterdam tuh Feyenoord. Feyenoord ya. Oke. Nah, ini sekarang clue kedua. Apa tuh? Aku terkenal dengan sepakan kaki kiriku yang luar biasa tajam. Roberto Carlos, bukan? Wah. Ngasal anjing, ngasal. Ini di Belanda, Roberto Carlos Brazil. Oke, terus aku memulai karirku bersama Manchester United di musim kompetisi 2012-2013. Oh, Phil Jones. Emang Belanda dia. Itu susah banget tuh. Nah, terus tapi dia ini mulai karir di MU-nya itu setelah hijrah dari salah satu rival berat di Liga Inggris. Gitu. Ya udah bisa ketebak tuh. Oke. Dan clue ketiganya, di MU aku diberi nomor punggung 20. Ini harusnya udah kebaca ya gitu. Sesuai dengan harapan tim pelatihku saat itu yang ingin membantu meraih trofi Liga ke-20 buat MU. Harus gampang. Harusnya udah tahu ya. Pastinya Ole Gunnar Solskjaer kan. Ya, betul. Solskjaer. Jadi, siapakah aku? Siapa? Gitu. Nah, cara jawabnya gimana? Kirim jawaban lo di DM IG atau Twitter R66 Sports. Nah, terus formatnya tuh nama, jawaban, sama domisili lo. Gitu. Udah itu aja. Iya. Domisilinya di mana? Jakarta, Iya. Jogja, Persebaya, apa di Iya. Surabaya, di mana aja? Gitu. Dan semoga lo bisa menang dan selamat juga pemenang sebelumnya gitu. So, sampai bertemu lagi di episode Airplay selanjutnya. Let's go. Bye-bye. Bye.